Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, kami bersyukur kami boleh berkumpul di sini Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kiranya Roh Kudus bekerja, memberikan kami hikmat Tuhan, memberikan kami pengertian Tuhan, agar kami boleh menjadi Tuhan pelaku firman-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan kami yang berada di sini Tuhan, kami berikan segala pujian, hormat, syukur kepada Engkau ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin, amin. Hari ini kita akan berkhotbah judulnya mengucap syukur ya. Ya, mengucap syukur ya. Hal yang tidak mudah dilakukan, maksudnya seringkali kita topik-topik yang sering ada ya. Kita kayak lihat Instagram setiap pagi ya, kita lihat quotes-quotesnya. Kita lihat anak-anak muda mungkin lihat tante-tantenya, mamah-mamahnya gitu kan. Di WhatsApp, reel gitu kan. Gratitude ya kan, attitude ya. Mengucap syukur dalam segala hal ya. Sering juga dikotbahkan, mungkin kita dengar orang-orang khotbah. Tapi ya hal yang mengucap syukur tuh sering didengar, gampang didengar, tapi nggak gampang dilakukan gitu. Kenyataannya susah karena kenyataannya lebih enak tuh kalau kita komplain, compare, lebih gampang dalam hal-hal tertentu ya maksudnya. Mengucap syukur tuh kayak selalu teringat, diingatkan, kalau baca quotes bagus, kita repost bagus, tapi kenyataannya kalau kita melakukan tuh nggak segampang apa yang dibacakan atau kita baca dalam quotes ya. Nah ayatnya pada hari ini yaitu dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nah dikatakan untuk mengucap syukur dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu ya. Makanya kita harus mengucap syukur, tapi kalau kehendak Tuhan itu bukan sesuatu yang dalam tanda kutip harus. Bukan kayak hukum kita harus melakukan, kita harus amanat agung ya bentuknya kita harus melakukan, kalau nggak dilakukan tidak baik. Tapi kehendak Tuhan adalah kehendak yang baik saudara-saudari Bapak Ibu. Maksudnya sesuatu kalau Tuhan menghendaki kita harus tahu ya karakter Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Jadi sejatinya karena Tuhan itu baik, kehendak Dia adalah baik bagi kita semua orang umat manusia. Amin. Ya, ada beberapa hal situasi di mana kita lihat hidup kita bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam situasi-situasi tertentu ya. Jadi ada situasi-situasi dalam kehidupan kita, ceritanya kita tuh mengucap syukur dalam situasi pertama ketika segala sesuatunya tuh sesuai yang kita harapkan, as planned ya. Kita berharap sesuatu dan kita mengucap syukur. Itu adalah sesuatu kalau buat saya tidak terlalu susah. Kita mau pelajari itu, misalnya kita bersyukur anak kita naik kelas. Ya, kita pelajari mereka belajar, kita lesin, kita kasih waktu kita sampai malam-malam buat mereka ya. Mereka naik kelas, kita gampang tuh mengucap syukurnya. Segala sesuatu kalau udah plan tuh gampang gitu, kayak mengucap syukurnya enak. Nah yang kedua kita belajar yaitu anon. Anon itu kita mengucap syukur di hal-hal yang kita mungkin tidak suka dan kita nggak tahu nanti hasilnya kayak apa. Jadi begini contohnya ya, buat renungan. Dulu generasi saya tidak suka buat renungan. Tapi abis beberapa waktu kemudian setelah kita menjadi dewasa, nah kita bilang terima kasih ya dulu tuh guru-guru sekolah minggu kita tuh ajarin kita buat renungan. Ada baiknya kita menerima berkatnya. Ya, itu hal-hal yang kayak kita nggak tahu dan itu gampang, masih next level nih ya mengucap syukurnya. Tadi yang level pertama as plan, yang kedua tadi tuh kita nggak tahu tapi kita lakukan terus kita kayak makasih ya kayak itu baik gitu ya. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh memang susah mengucap syukurnya ketika menjalankan. Tapi setelahnya gampang ya kan kayak orang disuruh diet. Nggak enak saudara-saudara, nggak enak. Enakan makan babi ya kan, ya, babi crispy, ya, babi rendang ya. Enak rebus-rebusan mana enak, nggak seru. Ya. Hal-hal kayak gitu tuh lebih enak, bener lebih enak. Kalau misalnya nantinya tuh kita tahu, tapi itu jalaninnya susah, mengucap syukurnya gampang. Ya kan kayak doa syafaat salah satunya. Ya kan malam minggu
lebih enak pacaran lah daripada doa syafaat. Amin? Oh enggak, yang jujur amin. Enggak ya. Tapi kita mengucap syukur hal-hal itu yang kayak maksudnya kita nggak senang. Saya pun melakukannya waktu itu nggak senang gitu. Tapi kita mengucap syukur habis kita, oh ya makasih ya ada disuruh buat renungan. Makasih ya ada doa wilayah. Makasih ya ada doa syafaat gitu. Itu masih gampang kita mengucap syukurnya. Biasanya nantinya gitu ya. Hal yang ketiga yang agak susah yaitu buat saya adalah mengucap syukur ketika tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Not as expected gitu. Hal-hal mungkin ini tuh mulai susah gitu. Kita harus mengucap syukur, kita udah lesin anak kita. Kenyataan gitu kan, saya juga sering bertemu yang ngomong dengan orang tua gitu. Anak saya udah saya belajarin, malam ngerti, saya udah lesin, saya capek-capek gak tidur, gak naik kelas. Susah mengucap syukurnya gitu, apa yang mau diucap syukurin. Ya kan kayak nggak expected gitu kan, kayak sayang bawa dia ke gereja, life group sama saya, kebaktian sama saya, jadiannya sama dia gitu. Susah gitu kan, kayak apa yang mau disyukurin ya kan. Ya susah gitu, hal-hal kayak gitu mengucap syukurnya apa gitu kan. Pastor, ya gampang ya, ini susah gitu. Setiap kali ya kan, saya lihat dia yang main keyboard, aduh pastor. Ya yang kayak gitu-gitu susah lah ya kan, untuk mengucap syukur saya kemanusiaan lah itu benar kan. Nah emang makanya easier to complain saya bilang tadi. Lebih mudah buat kita, it's easier to complain. Mudah sekali untuk kita komplain, untuk kita, iya tadi itu manusia, kita tuh egosentris. Kita akan mudah kayak tadi, komplain, aduh lihat apa yang kita nggak miliki, kenapa dia bisa, kenapa saya enggak, kenapa dia punya, kenapa saya enggak. Makanya Tuhan suruh kita mengucap syukur. Ya, Tuhan suruh kita mengucap syukur untuk menjauhkan kita dari hal-hal seperti ini gitu. Kalau enggak kita gampang jatuh ke dalam namanya yaitu semua saya yang bikin, semua itu karena saya, bukan karena Tuhan. Dan kita akan mulai gitu, mulai komplain, mulai comparing, ya kan? Sis, bun, kalau dulu enggak sih, sekarang bapak-bapak juga sering komplain, sering nyinyir juga. Kalau dulu kan saya zaman dulu gitu kayak ibu-ibu, kan pas saya kecil ibu-ibu saya lihat gitu kan kayak, ih anak dia bisa, kenapa anak saya enggak gitu kan. Iya kan, ih pakai bajunya sama, saya nggak mau datang lagi deh gitu kan. Sekarang bapak-bapak gitu, kayak, ih pakai sepatunya sama, saya nggak mau pakai lagi ya, ih dia punya sepatu itu, kenapa saya enggak gitu. Manusia kayak gitu, pada dasarnya komplain, lihat, mulai, ya kan. Dan komplain itu, saya mau bahas soal komplain itu paling gampang dan paling asik karena nyata gitu, kayak tadi, ya kan, kayak saya yang ajak gereja, life group sama saya, pelayanan kebaktian saya jadiannya sama dia. Ini nyata gitu, maksudnya enak gitu buat kita komplain karena hal yang nyata, ya emang bener jadian. Kayak mengucap syukur susah gitu, iya kan, main musiknya jelek atau apapun gampang gitu kita komplain kayak, aduh kayak nggak enak lah kayak main musiknya jelek gitu. Daripada kita mengucap syukur lebih gampang komplain. Dan komplain itu hati-hati saudara-saudara. Kalau kita udah mulai komplain ya nanti itu komplainnya mulai aneh. Kalau kalian mulai suka komplain itu menjadi hal yang kronik dan komplain itu akan menjadi sesuatu yang kalian gak cuman komplain tentang hal-hal fakta. Mulai kalian akan komplain dengan hal-hal yang nggak nyata gitu. Mulai gila. Maksud saya gimana? Gini, kalian udah mulai kayak tadi gitu kan, komplain, percaya deh kalian suka marah-marah sendiri apa aja dikomplainin. Nanti kayak kalian jalan gitu sama orang, kalian pasti ada satu teman atau kenalan. Indonesia panas kita tahu, nanti komplain gitu kayak, panas, matahari kurang ajar, Indonesia. Kayak salahnya matahari Indonesia apa? Kayak nggak ada hubungannya juga gitu sama panasnya. Tapi kita akan mulai komplain dengan hal-hal yang nggak jelas gitu. Kalau kita sudah mulai komplain, perhatikanlah, karena kita mungkin
udah indikasi kalau kita hidupnya tuh kurang mengucap syukur, saudara-saudari, Bapak, Ibu, ya. Nah, but again saya bilang Tuhan itu menyuruh kita dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan apa? Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Jadi tadi saya kembali lagi, kalau kita menghadapi hal-hal susah, kita menghadapi hal-hal mungkin yang tadi nggak sesuai dengan ekspektasi kita, Tuhan tetap suruh kita mengucap syukur. Di sini dikatakan Paulus itu berkata kepada orang-orang di Filipi. Gereja Filipi waktu itu udah banyak sekali berantem dan dia berkata yaitu jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginan kamu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Ada hal-hal susah kita belajarin, kita biasakan kita yaitu apa? Doa dan bersyukur. Ya, apakah pasti dijawab Tuhan? Enggak. Tapi apa sih hasilnya dengan kita berdoa dengan ucapan syukur? Ayat 7 boleh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Makanya Tuhan menghendaki kita untuk mengucap syukur. Ya. Belum tentu kita maksudnya dalam masalah-masalah itu didengar dalam tanda kutip Tuhan, oh ya dikabulkan permintaan kita. Belum tentu. Tapi Tuhan tetap ingin kita berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu akan memberikan damai sejahtera itu. Ya, tadi saya bilang mulai komplain jadi kronik. Mulai depresi lah, mulai suka marah-marah sendiri lah, mulai pikiran kita mulai aneh saya bilang. Dan lebih banyak negative emotions, maksudnya kalau kita komplain hasilnya akan lebih jelek daripada bagusnya. Ya, makanya kita harus mengucap syukur dan ini makanya saya lanjut yaitu gratitude apa mengucap syukur adalah sebenarnya adalah attitude. Ya. Gratitude is an attitude. Jadi ada sebuah cerita dalam analogi yaitu di mana seorang pemain ski. Saya belajar pemain ski itu atlet pemain ski yang pohon itu ya yang dalam pohon itu apa yang dia lakukan adalah ketika mereka melalui ski itu, mereka itu harus berfokus kepada jalannya di mana. Kalau mereka berpikir, ya pohonnya di mana, saya akan nabrak, maka mereka akan nabrak. Dan itu adalah psikologi manusia. Kalau mereka lihatnya jalannya di mana, saya harus menang, jalannya kemana saya biar bisa jalan, maka mereka akan tidak menabrak. Karena hal itu saya bilang gratitude is an attitude. Jadi rasa mengucap syukur itu adalah sebuah sikap yang kita harus pelajari gitu. Kalau kita setiap hari kita melewati kayak tadi, Indonesia panas, kita mengucap syukur aja gitu. Kayak ya Tuhan makasih ya panas gak hujan gitu. Tadi gitu, oh ya ada yang nyebelin gitu kan. Kayak saya di dalam gereja ini yaitu kayak merasa punya 20 kakak, 10 mama, 10 papa gitu kan. Kalau saya gemuk dikit, Michael gendutan ya. Diucap syukur aja gitu, jangan bete, jangan bawa bete gitu. Maksudnya kalau kita mau komplain, ada aja komplainannya gitu kan. Kayak ini orang siapa sih? Ingetin gua lu bukan siapa. Enggak ada habisnya. Kalau kita mau komplain, biasain aja mengucap syukur gitu. Kalau saya naik berat ada orang yang kayak Michael agak sehatan ya, oh makasih ya. Kayak jujur aja gitu, makasih ya. Thank you udah diperhatiin. Kita biasakan hal-hal kita berpikirnya ya ngucap syukur aja gitu. Jangan kalau kita biasain diri kita komplain ya hasilnya tiap hari komplain tadi. 3 hal, mau itu sesuai dengan apa yang kita bisa praktis dulu. Ketika itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, mulai mengucap syukur. Ketika kita nggak tahu, mulai mengucap syukur. Ketika hal itu tidak sesuai yang dengan kita inginkan, doa dengan ucapan syukur. Maka hal itu akan mempermudah gitu. Kalau kita nggak belajarin ya nggak bakal bisa gitu. Kita harus belajarin, biasakan kita karena itu adalah kehendak Tuhan. Sekali lagi itu adalah kehendak Tuhan dan itu akan membawakan kita kepada damai sejahtera. Ya, jadi saya harapkan kita semua itu bisa belajar attitude itu sehingga kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Ya, ini saya belajar. We give thanks is not doesn't mean we're not struggling. Jadi ketika kita mengucap syukur bukan berarti kita nggak ada pergumulan dalam kehidupan kita. Kayaknya semua aman aja.
And we being grateful juga, we giving thanks itu doesn't mean kita nggak merasakan itu gitu. Bukan berarti kita nggak bisa merasakan gitu. Kalau saya sedang dalam pergumulan, kalau saya mengucap syukur Tuhan terima kasih buat hidup ini, bukan berarti saya nggak merasakan sedih, saya nggak merasakan marah, saya nggak merasakan namanya susah ingin menangis, enggak. Kita tuh akan merasakan itu semua dan bakal ada pergumulan, bakal ada hal-hal yang gak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi pada akhirnya gratitude atau bagaimana kita mengucap syukur itu adalah yaitu yang terakhir. Bagaimanapun keadaannya kita memilih untuk mengucap syukur. Itu pada intinya. Ya. Mengucap syukur buat apa ya? Kita belajar. Mengucap syukur untuk pencukupan Tuhan. Mengucap syukur buat pengampunan Tuhan atas kehidupan kita, buat keluarga kita, buat pasangan hidup kita. Kita mengucap syukur buat orang-orang tadi yang ditaruh di atas kita, kakak-kakak pembina kita, pendeta, ataupun pemimpin-pemimpin kita. Meskipun kadang-kadang ya tadi mereka nyebelin, ingetin lagi, udah buat renungan belum setiap hari ya, yang di situ yang teens-teensnya, udah buat renungan belum, buat ya mengucap syukur buat mereka, ya. Kita berterima kasih juga buat pintu yang ditutup tadi, penolakan. Pintu yang ditutup karena kita diarahkan Tuhan ingin melindungi kita. Kita mengucap syukur. Kita berterima kasih buat pintu yang dibuka. Dan kita mengucap syukur meskipun kita melalui lembah kekelaman, gada dan tongkatnya menyertai kita dan dia tetaplah Tuhan. Amin. Roma 8:28-29, saya ingin baca ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29. Sebab semua orang yang telah dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tadi kan kayak nggak sesuai dengan ekspektasi ya. Kadang-kadang kayak saya, I'm not from keluarga yang whole, I'm from broken home. Jadi saya, ibu saya dan ayah saya nggak satu. Tapi kan kayak hal-hal yang kayak gitu kayak gimana saya harus mengucap syukur. Nggak comfortable. But again, I think a lot of us think kayak bagaimana segala sesuatu yang gak baik itu bisa bekerja bersamaan dan saya bisa mengucap syukur. Bagaimana hal-hal ini yang jelek yang terjadi dalam kehidupan saya yang saya gak comfortable ataupun saya pandang baik ataupun bagaimana itu gimana itu bisa Tuhan pakai. Itu pertanyaan yang saya pikirkan sehingga saya bisa mengucap syukur. But I think a lot of us secara kita gak sadar adalah comfort. Jadi kenyamanan itu menjadi Tuhan atas kehidupan kita. I think in this generation, comfort zone is the God of our generation. Kita nggak mau keluar dari comfort zone itu. Kita nggak mau keluar dari zona nyaman itu. Gimana latar belakang saya itu bisa merubah saya. Yaitu saya bisa mengucap syukur. Karena tadi ayat 29 tolong. Sebab semua orang yang telah dipilihnya, saya udah dipilih dia. Dari semula. Mereka juga yang ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bahwa apapun yang terjadi kesakitan itu, Tuhan sudah memilih saya dari semula. Memakai ini semua untuk bekerja bersamaan bagi saya yang mengasihi Dia. Agar saya bisa menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Itu intinya. Kebaikannya dia tanggal 28 itu jangan dipisahkan dari sini. Kita mungkin bingung kayak kenapa Tuhan saya gini. Kenapa kok ini, kenapa itu. Saya bisa mengucap syukur dalam segala hal. Karena pada akhirnya Tuhan bekerja bersamaan. Untuk saya yang mengasihi Dia, agar saya bisa menjadi serupa dengan Dia. Dan Tuhan sudah menentukan itu dari semula. Itu yang sangat buat saya ketika saya tahu hal ini. Saya tahu dalam keadaan buruk, dalam keadaan baik, apapun keadaannya saya bisa mengucap syukur sama Tuhan. Karena Tuhan telah memilih saya dan ingin saya menjadi serupa dengan gambar Dia. Amin. Oke, itu aja dari saya. Mari kita bangkit berdiri, saya undang saudara-saudara bangkit berdiri. Kita udah lama gak melakukan ini. Musik boleh main. Saya ingin kita menggunakan sebelum menutup ini kita untuk mengucap syukur atas
apapun terserah, kita mau mengucap syukur buat anak kita, buat teman kita, buat kehidupan ini, buat pekerjaan. Kadang-kala kita dalam kehidupan kita udah lama gak mengucap syukur. Kita meminta sama Tuhan tapi kita lupa mengucap syukur buat anugerah dia, buat kebaikan dia. Jadi saudara-saudara mau dalam hati saudara mau berdoa, kita gunakan waktu ini untuk mengucap syukur buat Tuhan, buat segala suatu kebaikannya. Saya akan berdoa tapi saudara-saudara bisa just let it out, maksudnya mengucap syukurlah buat apapun itu. Benar nggak? Dalam kesakitan, dalam kelemahan, dalam kekurangan, kita bisa mengucap syukur. Oke? Mari kita lakukan bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur Bapa buat kebaikan atas kehidupan ini. Kami mengucap syukur Bapa buat gereja ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat keluarga kami. Kami mengucap syukur buat orang tua kami. Kami mengucap syukur buat pasangan kami. Kami mengucap syukur buat anak-anak kami. Kami mengucap syukur buat kesehatan kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang begitu banyak atas kehidupan ini. Meskipun kami lemah, meskipun kami berkali-kali jatuh, tapi Engkau adalah tetap Tuhan. Engkau memanggil kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas panggilan yang telah Engkau berikan atas kehidupan ini. Kami mengucap syukur Engkau telah memilih kami dan mengubah hati ini Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa buat kebaikan-Mu, pencukupan-Mu, penyertaan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur buat pintu yang ditutup karena Engkau ada di situ untuk melindungi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau mengarahkan kami ke jalan yang benar Bapa. Kami mengucap syukur buat kesehatan, kekuatan Tuhan. Kami mengucap syukur buat keselamatan ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat Injil yang Engkau telah berikan. Kami mengucap syukur Engkau telah mati di atas kayu salib untuk kami Tuhan. Kami berterima kasih Bapa buat segala suatu kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau adalah baik dan Engkau adalah baik adanya Tuhan. Terlepas dari apapun yang kami lakukan, Engkau adalah Tuhan yang baik Tuhan. Kami berikan Tuhan segala pujian, segala hormat, dan segala syukur Tuhan hanya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.